Silakan. Sami terlebih dahulu ya, mohon maaf. Oke, silakan. Oke, selamat malam, pria-prianya Allah. Selamat kita bergabung kembali pada malam hari ini ya. Selamat malam Bapak Pendeta Mika, Bapak Gembala Daniel, dan yang lain semuanya ya, saudara-saudara kita semua ya. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersatu hati untuk kita menerima firman Allah. Kita bisa untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan ya. Dan silakan kepada Bro Beren yang akan memimpin puji-pujian ya. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk kita lebih masuk lagi ke silakan Bro Beren untuk melanjutkan pimpin pujian ya. Oke, shalom, selamat malam Bapak-bapak yang terkasih AMC, antusias ya semuanya. Ya, di sini juga barusan banget hujan turun tuh. Oke, tapi hujan tidak membatasi kita untuk beribadah malam hari ini ya. Memang jadi agak sedikit ada suara-suara ya karena kita memakai peralatan yang seperti ini ya. Oke, Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, dalam seharian ini Tuhan sudah menuntun kita dan tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah kita. Tuhan sertai kita semuanya dan kita akan memberikan fokus kita untuk memuji Tuhan kesempatan ini dan mendengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang luar biasa yang menuntun kami. Kami percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan, menaikkan segala puji-pujian kami. Tuhan, tolong kami semuanya Tuhan yang ada di dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami tidak dalam satu tempat Tuhan. Kami berada di tempat kediaman kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ada bagi kami semuanya Tuhan. Ada tinggal dan diam di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, itu sebabnya kami tidak akan henti-henti memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan segala syukur kami. Terima kasih. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan nanti Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Pakai hamba Tuhan, Bapak Pendeta Mika yang sebentar menyampaikan firman Tuhan. Urapi semuanya Tuhan yang ada di Zoom ini juga Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian pada Tuhan. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dalam hangat naunganmu
Bapa, berjalan di sampingmu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Naikkan lagi pujian dari awal. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dan Kau agung, dan Kau agung dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus Bapa. Pegang tanganku, aku rindu, tinggal di dalam hatimu, dan Kau terang, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Mari sama-sama katakan pada Tuhan. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lagi naikkan pada Tuhan. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tiap tangan kami, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya.
Mari kita sembah Dia sejenak, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Pegang setiap tangan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, supaya kami dapat berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Syukur kami sembah, kami sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Dia, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik mengasihi kami. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Yesus, Yesus yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada kata-kata yang lain yang dapat kami katakan kesempatan malam hari ini, bahwa Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami, yang senantiasa menuntun kami, yang memegang setiap tangan kami, sehingga kami bisa berjalan hingga pada saat detik ini. Terima kasih buat karya-Mu bagi kami. Haleluya. Syukur, syukur. Lebih dari napasku Bapa. Takkan pujian ini. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tetap Engkau bertahta dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan saat kesempatan ini kami mempersiapkan hati kami menerima firman Tuhan. Dan berkarya Engkau lebih lanjut. Roh Kudus tetap memberikan kami pengertian-pengertian tentang firman Tuhan yang sebentar kami dengarkan. Pakai hamba Tuhan juga, hamba-Mu Bapak Pendeta Mika yang menyampaikan firman Tuhan, urapi Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan. Kami semuanya yang mendengarkan akan dipakai Tuhan dan juga diperlengkapi untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan jalannya Tuhan penyampaian firman Tuhan dan kami sambut di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Waktu selanjutnya serahkan kepada host ataupun kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Mika menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Oke, baik. Terima kasih Bung Caleb. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Luar biasa. Ya, pada fellowship AMC, saya lupa singkatannya kemarin Pak Haiki kasih singkatan pleset aja, tapi yang aslinya lupa saya. Oke, tidak apa-apa.
Malam ini sebenarnya satu tema yang berangkat dari ayat Matius pasal 28 ayat 19, 18, 19, 20. Ya, jadi itu sebenarnya tema yang berangkat dari ayat eksplisit ya, tersurat langsung. Bapak-bapak sekalian, pada tahun lalu mungkin bulan November atau menjelang Desember, saya mengikuti semacam conference ya, jadi konferensi lewat virtual daring juga, itu komunitas Kristen Evangelical, jadi Injili, yang sebenarnya skopnya waktu itu Asia saja. Namun yang mengejutkan bagi saya bisa kumpul sekitar 900-an ya, wakil delegasi dari berbagai negara. Itu baru Asia saja. Ya. Kemudian tahun 2010, kalau mungkin ada yang sempat mendengar berita bagaimana kelompok evangelical Injili, kaum Injili berkumpul di Cape Town ya, di Afrika Selatan, itu mencapai 4.000 sampai 5.000 delegasi yang komitmen pada pemberitaan Injil. Saya renung-renungkan. Pertama yang saya renungkan, tidak ada komunitas atau mungkin semacam perkumpulan fellowship kah di antara kekristenan, apakah di antara denominasi ataupun kumpulan beberapa denominasi yang memiliki komunitas begitu besar selain komunitas evangelical. Itu pertama, tidak bisa dipungkiri itu. Yang kedua, jadi pertama saya merenungkan tentang besarnya komunitas evangelical. Yang kedua, seandainya komunitas ini tidak ada, ya, maka saya berpikir mungkinkah kekristenan bisa mencapai jumlah yang begitu besar, mungkin hampir 2 miliar barangkali, tetap menjadi top ya, keyakinan, kepercayaan yang paling besar di dunia ini. Saya merenungkan kalau tidak ada movement dari komunitas Injili, apakah mungkin kekristenan menjadi agama terbesar di dunia? Ya, selain agama lain. Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya pasti tidak mungkin. Ya. Mengapa? Karena kekristenan, seandainya tidak ada perintah itu, maka memang berita dan pengajaran Kristen itu tidak gampang diterima. Ya, tidak gampang diterima. Sebagaimana kita tahu bahwa konsep keselamatan hanya anugerah, konsep Allah yang Tuhan Allah yang sampai hari ini orang masih menyisakan perdebatan, bingungnya memahami Tritunggal, ya kan? Ya, kemudian konsep-konsep lain yang susah dimengerti. Jadi sebenarnya dari segi ajarannya tidak mudah kekristenan itu disebarkan. Karena hampir semua kepercayaan, keyakinan mengajarkan bahwa jalan masuk surga itu ya harus bersusah-susah dahulu. Sementara kekristenan tidak seperti itu. Jadi seandainya tidak ada mobilitas movement pemberitaan Injil yang begitu besar dari kelompok Injili, mungkinkah kekristenan menguasai dunia dalam tanda kutip, dilihat dari kuantitasnya, tidak ada tandingnya. Ya. Tapi kemudian kita masuk kepada lebih tajam, mengapa bisa begitu? Mengapa ada komunitas yang begitu besar? Maka tidak bisa dipungkiri bahwa ada perintah yang jelas, ada perintah yang eksklusif, ada perintah yang tegas. Ya, bukan sekedar harapan, tetapi perintah yang diberi mandat dan otoritas oleh Tuhan. Yaitu perintah apa? Mari kita lihat ayat kita pada malam hari ini. Matius pasal 28, sembari saya ingin membagikan PowerPoint saya, saudaraku dikasih Tuhan. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 saya akan bacakan di situ. Saya harap bisa dilihat secara langsung apa PPT saya, Ibu Bapak dikasih Tuhan ya. Mari kita perhatikan pada bagian ayat ini, saya akan bacakan bagi kita semua. Baik, sudah menemukan? Mari kita perhatikan dan mungkin akan terus kita perhatikan karena ini ayat penting, perintah penting
yang satu-satunya menonjol dari Tuhan Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan itu. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu," ya, jadi dari ayat itu maka muncullah perintah ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kaum pria yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita membayangkan perintah Tuhan ini, memang cukup mengejutkan barangkali, terutama bagi para murid-murid. Ya, karena perintah ini sangat kontradiksi dengan keberadaan murid-murid itu ya. Yang penakut, pengecut, ups down, ya, diberi mandat begitu luar biasa. Apa itu mandatnya? Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Mereka mindsetnya mindset Galilea, sekitar Palestina. Mereka bukan orang-orang yang punya keberanian tinggi, tapi Tuhan mempercayakan mereka. Ya, bahkan murid-murid ini masih dalam kondisi mungkin belum tuntas betul peristiwa kebangkitan itu. Mereka bersukacita, bangga bahwa yang disampaikan Yesus benar, bahwa Yesus bangkit. Namun mereka masih juga bergumul bagaimana selanjutnya. Jadi dalam kondisi murid seperti ini, Tuhan memberikan perintah yang dimulai dengan kepastian bahwa segala kuasa diberikan kepadaku, kuasa di surga di bumi. Ayat ini seringkali saya jadikan sebagai alat bukti bahwa Yesus itu Tuhan, Allah. Ya, ini bukan sekedar surat mandat, tetapi kuasa atas surga bumi. Ini salah satu ayat penting membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Bagaimana mungkin kalau Yesus itu tidak Tuhan, diberikan kuasa atas surga dan bumi? Ya, kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin punya kapasitas, wibawa, kemampuan, kompetensi mengontrol dunia ini. Hanya Tuhanlah. Nah, saya kira ayat ini bisa dipahami sebagai Yesus kembali kepada hakikat ketuhanannya. Ya. Dimulai dari kuasa Yesus Kristus dan eksistensi Yesus yang segera akan dia kembali kepadanya, dia memerintahkan pada murid-muridnya untuk menjadikan sekalian bangsa muridnya. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, mungkin saya tutup dulu sebentar. Saya mungkin kembali kepada gambar yang awal dulu ya. Mari kita lihat perintah itu terlebih dahulu. Ya, oke. Saya harap saya tidak. Oke, saya mulai dari atas dulu. Jadi tema kita malam ini adalah jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Ya. Mungkin saja ketika bapak-bapak sekalian hadir, bapak-bapak sedang memikirkan satu tema yang berat, yang wah, ini mah hanya akan mendengar tentang sebuah pengajaran, mungkin tidak cocok untuk saya. Kalau saya mungkin sesuaikan kaitkan dengan kondisi murid-murid, mungkin juga murid-murid ketika mendengar itu juga, kalau bahasa Jawa Tengah itu apa namanya ya? Jadi terpaku, ternganga. Bagaimana mungkin dirinya, para murid, diberi mandat yang luar biasa itu? Ya, mungkin juga kita ketika mendengar tema ini, ini paling sebuah ajaran yang patut kita dengarkan, pikirkan. Nanti orang lain yang bergerak untuk memuridkan banyak orang. Oke, tapi mari kita perhatikan dulu. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, sekali lagi tidak ada perintah dari Tuhan Yesus yang begitu eksklusif, yang begitu tegas setelah keberangkatannya, menjelang keberangkatannya kembali ke sorga, selain perintah ini. Tadi siang saya sempat mendengar seorang pengkhotbah yang nyentrik,
yang hanya percaya menyembah Tuhan Yesus, nggak bisa menyembah Bapa lagi. Itu Pak siapa itu ya, Tandiasa atau siapa, dia bilang, weh ada amanat agung. Jadi memang tema ini sekaligus tersentil oleh pernyataan bahwa nggak ada itu amanat agung. Ya sebenarnya istilah itu tidak ada. Tapi inilah amanat terpenting, amanat mulia. Mengapa disebut agung? Karena datang dari pribadi yang punya kuasa atas surga dan bumi. Dan amanat ini berkaitan dengan penjangkauan dunia. Bukan sekedar Palestina, bukan sekedar Palestina sekitarnya, tapi tidak tanggung-tanggung bahwa penjangkauannya adalah dunia. Makanya diberi istilah inilah amanat agung. Memang tidak ada istilah di situ. Dan si hamba Tuhan ini berkata, tidak ada perintah menjadikan murid, menjadi rasul. Nah, saya kira ini kekeliruan juga. Mari kita lihat baik-baik apa yang dimaksud dengan perintah ini. Ya. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, dalam perjanjian baru, karena stressingnya di sini pada jadikan semua bangsa muridku, ya, menjadikan murid. Maka kata ini saya garis bawahi. Di dalam perjanjian baru ada kurang lebih 270 kali kata murid muncul. Ya, kata murid muncul. Dimulai dari Matius sampai kitab Wahyu. Ada 270 kali. Dan berkaitan dengan ayat ini jelas kata muridkan, jadikan murid itu perintah Tuhan. Ya, bukan perintah penatua pada Kisah Rasul, tapi itu perintah Tuhan. Kemudian fakta yang ketiga dari perintah di Matius itu bahwa itulah kata kerja utama, kata kerja perintah. Ya, kalau bapak-bapak mendengar dalam bahasa Indonesia adalah berdoalah, itu berarti berdoa menjadi kata perintah, kata kerja perintah. Angkatlah meja itu berarti kata angkatlah itu menjadi perintah. Nah, dalam teks itu kata yang sebenarnya perintah itu adalah mateteuo atau jadikan murid. Bapak-bapak perhatikan di ayat 19, memang seolah-olah di situ ada beberapa kata kerja perintah. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Malah kata murid di situ seolah-olah bukan kata kerja ya, kata benda ya. Baptislah, kemudian ayat 20, ajarlah, seolah-olah yang perintah pergilah, baptislah, ajarlah. Tapi sebenarnya dalam teks asli justru yang kata kerja perintah itu adalah mateteuo. Ya. Jadi mari kita renungkan baik-baik bahwa menjadikan semua bangsa muridku atau muridkan semua bangsa itu adalah mandat dari Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Ya. Dan ini penting. Jadi semua orang yang menerima percaya Kristus Yesus Tuhan itu disebut murid. Nanti itu tersebar di seluruh kisah para rasul. Nah, bapak-bapak kalau memperhatikan kata tadi, jadi sebenarnya kata mateteuo, ya, kata mateteuo ini kata kerja utama. Ya, kalau boleh diterjemahkan apa adanya, selagi pergi, seraya pergi, muridkanlah. Nah, selagi dalam perjalanan pergi memuridkan itu, jangan lupa di situ dengan membaptis dan kemudian ayat 20 dan mengajarkan. Jadi sebenarnya kata muridkanlah itu justru yang terutama. Ya. Jadi ketika orang dipanggil dan memahami ayat ini, penekanannya kepada dipanggil untuk memuridkan, menjadi murid Tuhan Yesus. Seraya pergi, ya, dalam bepergian itu ke seluruh dunia itu memang pasti menginjili, memenangkan, membaptis. Kata itu hanya disebut sebagai membaptis. Ini bukan sekedar pergi ketemu orang baptis. Tentu kata baptis di situ di dalamnya termasuk makna bahwa orang itu percaya Kristus dan dimeteraikan, disaksikan dengan kemauan untuk dibaptis. Karena pembaptisan lebih menekankan
supaya orang tahu sekarang dia ikut Yesus. Nah, setelah itu dalam kegiatan memuridkan itu, maka kemudian juga mengajar, membina. Jadi kalau Bapak-bapak perhatikan di situ, pergerakan pergi, menginjili, membaptiskan, dan mengajar itu sebenarnya suatu rangkaian kegiatan pemuridan. Ya, tidak mungkin muncul murid baru kalau tidak ada pergerakan. Tidak mungkin jadi murid kalau belum mengalami pembaptisan yang di dalamnya adalah mengalami penginjilan. Markus pasal 16 menguatkan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya akan diselamatkan. Tidak mungkin memuridkan kalau tidak berlanjut kepada pembinaan. Jadi sebenarnya panggilan pemuridan itu include di dalamnya adalah 3 kegiatan seraya itu ya. Selagi pergi, pemuridan terjadi karena di dalamnya pasti pergi, di dalamnya pasti menginjili, di dalamnya pasti membina. Saya harap clear ini ya. Jadi tadi saya renungkan kembali, kalau tidak ada perintah ini, apakah mungkin dunia dikuasai oleh kekristenan dalam arti kuantitas? Ya, apakah mungkin? Rasanya tidak mungkin. Nah, kemudian mari kita perhatikan baik-baik bagaimana Tuhan memuridkan murid-muridnya. Supaya kita tidak terkesan, wah ini amanat agung, yang memerintahkan, yang memberikan perintah itu diri Tuhan sendiri. Saya ingin menghindarkan sebuah kesan bahwa perintah ini berat. Perintah ini tugas jurusan misiologi, perintah ini tugas dari hamba Tuhan, perintah ini tugas dari para penginjil. Saya kira kita kembali pada Alkitab saja dulu. Pada waktu Yesus menyiapkan murid-murid yang kelak akan memuridkan orang lain, sebenarnya kegiatan Yesus itu boleh dibilang mulanya sederhana, tapi nyatanya memenangkan dunia. Ini menarik ya. Mulanya biasa saja, tapi nggak bisa dipungkiri dari kegiatan pemuridan Yesus yang biasa itu mengubah dunia. Ya, makanya ini menjadi filosofi pelayanan juga. Tidak apa-apa kita dipanggil apa adanya, tapi nanti akan melayani tidak mungkin seadanya. Mengapa? Karena memang Yesus Kristus Tuhan yang memberi kuasa. Buktinya apa? Mari teman-teman perhatikan baik-baik dalam proses pemuridan yang dilakukan Tuhan Yesus. Pertama apa? Ini overview saja dari seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus. Mereka umumnya para nelayan. Hampir mereka semua punya motivasi yang kurang pas, sebenarnya kurang cocok untuk misi Tuhan Yesus memenangkan dunia ini, supaya kerajaan Allah menguasai dunia ini. Mereka ini sungguh orang-orang apa adanya, dengan profesi yang mungkin umum, ya, tidak identik dengan orang-orang yang berada kaya. Mereka dipanggil Tuhan. Dan Bapak-bapak sekalian, kalau melihat seluruh Injil-Injil itu, sifat-sifat murid itu, waduh, mengejutkan itu. Secara umum dalam Kisah Rasul pasal 4:13 disebut mereka tidak terdidik. Ya, mereka bukan orang terpelajar. Kemudian secara detail dalam Injil-Injil kita tahu ragam karakter, ada yang keras, ada yang ups down, ya kan? Ada yang mungkin maju mundur, ada yang ingin berkelahi. Ingat itu 2 murid yang bilang, apakah kita turunkan api dari langit? Kemudian ada murid yang membawa pedang ketika mau berdoa. Kemudian kita tahu Petrus seperti apa orangnya, ups down. Sesekali menunjukkan kesetiaan, sesekali ditegur Tuhan, iblis dalam dirimu. Luar biasa. Kemudian ada juga yang mungkin disebut sebagai Simon Silotes, mungkin ini orang yang kepingin ikut Yesus, siapa tahu Yesus memberontak terhadap kekuatan Romawi melalui Herodes. Mereka semua orang-orang yang memang secara intelektual, saya merasa awam, naik turun, tidak sabar. Diganggu sedikit, ayo kita pergi saja. Ngapain? Ingat kasus ketika didatangi wanita yang pendarahan,
Guru, begitu banyak orang begini, masa kamu masih mikirin orang itu? Ketika Yesus didatangi wanita Sirofenesia, ya, murid-muridnya mengajak untuk meninggalkan. Egois. Nah, selama pelayanan Tuhan Yesus, dalam proses pemuritan itu, yang saya singkatkan sebagai 40 bulan, berarti 12 pasal rata-rata di Injil-Injil 60%. Mereka tidak berubah sebenarnya. Mereka belum berubah, susah berubah. Jadi kalau kita bicara perintah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, berangkat dari murid-murid yang seperti ini. Baru hari Pentakosta terjadi perubahan radikal. Ya, murid yang susah berubah, 3,5 tahun tidak ada perubahan signifikan radikal apalagi. Begitu hari Pentakosta, berubah luar biasa. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan perintah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dari segi bahan baku para murid itu kenyataannya. Tapi siapa sangka kenyataan lebih jauh setelah hari Pentakosta. Orang-orang, terutama 12 murid itu, dan mungkin murid-murid yang lain juga yang 120, mengubah Yerusalem, Yudea, Samaria. Pada tahun-tahun awal, ya, sebelum surat-surat ditulis, kitab Perjanjian Baru ditulis mungkin tahun 40-50, mereka masih dianggap riak-riak kecil, sekte Yahudi. Tapi siapa sangka, mulai tahun 100-an, apalagi 200-an, gerakan kekristenan menjadi gerakan yang dianggap membahayakan kekaisaran Romawi. Ini dari murid-murid yang siap memuridkan dengan proses yang seperti itu. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, maaf Bapak-Bapak perhatikan di sini. Mereka dari mulai Yerusalem, dari loteng Yerusalem ada 12 murid, kemudian 120 di situ siap-siap menerima kuasa Tuhan. Terus mulai pasal 1 sampai pasal 8, Yerusalem sekitarnya mulai diganggu, dalam tanda kutip, banyak orang percaya Tuhan Yesus. Ya. Mulai pasal 8 dan seterusnya, mulai spreading, menyebar ke berbagai tempat. Tepat pernyataan Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita taruh perintah jadikanlah sekalian bangsa muridku, dilihat dari murid-muridnya, nggak memadai. Jangkauannya dunia, tapi mentalnya mental tempe, ya kan? Tapi apa yang membuat itu bisa? Nggak mengejutkan, karena yang memerintah, yang memberikan mandat adalah pribadi Yesus yang dikatakan dalam ayat 18 tadi, segala kuasa di surga, di bumi diberikan padanya. Dan aku akan menyertai. Jadi, teman-teman, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita pikirkan bahwa dunia ini dijangkau oleh sebuah perintah yang diterima oleh sebuah komunitas namanya murid tadi, yang sebenarnya biasa-biasa. Ya, artinya paling tidak ini meyakinkan kita semua dulu ya, bahwa bapak-bapak sekalian, jangan berpikir ini sesuatu pekerjaan yang rumit, mengerikan, menakutkan. Mungkin ini seperti perasaan para murid tadi ya. Tapi lihatlah, Tuhan bekerja atas perintahnya. Tuhan tidak hanya memberikan mandat, tetapi Tuhan memberikan kuasa, kemampuan, daya, untuk betul-betul mandat yang besar itu dikerjakan oleh orang-orang awam, 3,5 tahun yang tidak berubah hidupnya. Maka saya percaya juga kita semua terlalu sanggup Tuhan untuk memakai kita. Amin. Ini penting sekali. Nah, bagaimana proses pemuritan itu? Sekali lagi sederhana. Saya perlu menyentuh sedikit. Jadi semua yang mengikut Yesus itu mestinya murid. Ya, nanti lihat di Kisah Rasul. Murid-muridnya Paulus, murid-muridnya Yakobus, murid-muridnya Rasul itu adalah murid tingkat kesekian setelah murid pertama.
yaitu 12 rasul itu. Jadi sebenarnya kekristenan adalah suatu kepercayaan yang berkembangnya luar biasa karena kegiatan pemuridan. Dan pastikan bahwa sebenarnya yang menjadi murid bukan orang-orang khusus, ya, bukan orang-orang tertentu, semua kita adalah murid. Nah, persoalannya, pertanyaan kita adalah, apakah kita murid atau pengikut? Ya, mungkin semua pengikut. Ya, saya pengikut Kristus. Tapi kita tidak cukup disebut sebagai pengikut Kristus. Karena label bahwa semua pengikut Kristus seharusnya adalah murid Kristus. Jadi saya mau katakan, jemaat dimanapun dalam gambar ini, mereka selalu disebut sebagai murid-murid. Ada murid-murid di rumah ini, ada murid-murid di kawasan ini, ada murid-murid yang juga adalah jemaat. Jadi sebenarnya kekristenan tidak hanya merekrut, menangkap banyak pengikut, tetapi kekristenan adalah tempat di mana di dalamnya, entah gereja lokal, sinodal, di mana di dalamnya orang-orang itu sedang mengalami pemuritan. Ini penting sekali, ya. Jadi nggak bisa orang berkata, Pak, saya pengikut saja, saya nggak mau murid. Oh, itu menyalahi komitmen Tuhan untuk menjadikan setiap orang percaya yang diperintahkan para rasul menjadi muridnya. Ya, apa itu murid? Bukan sekedar pengikut. Ya, ada orang datang dan pergi mungkin di sekolah-sekolah, tapi belum tentu murid. Tapi pada dasarnya kalau ada orang yang mengikuti suatu sekolah pasti dalam komitmen sebagai murid. Demikian juga orang percaya, siapapun saudara, saudara adalah murid. Saudara adalah murid. Yang orientasi arah hidupnya kepada Kristus. Ya. Pribadi-pribadi murid tadi jelas untuk menjadi seperti gurunya. Menarik. Kalau kebanyakan sekolah mungkin murid itu menguasai ilmu gurunya. Kalau pemuridan Kristen, muridnya semakin seperti gurunya. Ya. Jadi kalau ada gereja yang jemaatnya makin serupa Kristus, maka itu jemaat tidak hanya pengikut, berarti murid. Karena makin seperti gurunya. Jadi pemuridan Kristen bukan sekedar menguasai ilmu gurunya, tetapi menjadi serupa dengan gurunya. Ini cocok dengan, kalau dalam bahasa kami, jumbuh dengan, pas dengan rencana Tuhan, mengapa Tuhan memilih kita, menyelamatkan kita dalam Roma pasal 28 jelas, supaya kita menjadi serupa dengan dia. Sammorphose. Sam itu bersama-sama, morpho itu bentuk. Jadi setiap orang percaya sedang mengalami proses yang disebut sebagai serupa Kristus. Itulah isi dari pemuridan. Saya harap jelas itu, Bapak-bapak sekalian, ya. Seperti apa sih sebenarnya pemuridan itu? Lagi-lagi kita melihat begitu sederhananya, ya. Ini kebetulan gambar di kampus saya, ya. Kebetulan ini anak-anak wali, ya. Jadi saya murid Kristus, saya memuridkan orang lain. Ya. Jadi sebenarnya ini harus menjadi filosofi jemaat Tuhan dimanapun. Dimuridkan untuk memuridkan. Supaya apa? Dunia dijangkau. Waktu saya merenungkan cara Tuhan Yesus menjangkau dunia ini luar biasa. Ya, luar biasa banget. Dan ini dulu dipakai oleh, mungkin sekarang masih ada ya, MLM itu ya, multi level marketing ya. Dulu saya ditawari itu, kalau ditawari langsung mengutip ayat-ayat, Pak, ini mirip pemuridan ya, mirip pemuridan, jadi pelipat gandaan. Saya sungguh-sungguh kagum dengan cara Tuhan Yesus ya. Tidak ada metode terbaik untuk menjangkau dunia yang makin berkembang jumlah populasinya kecuali dengan pemuridan yang di dalamnya pasti terjadi pelipat gandaan, ya. Dan pada waktu saya merangkumkan teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian, bagaimana pemuridan itu terjadi? Simple sebenarnya, ya. Masing-masing kita
yang adalah murid, berharap untuk bisa memuridkan. Sebenarnya jangan hanya berharap ya, punya komitmen ya. Karena berharap ini lemah kekuatannya untuk teraktualisasi. Jadi setiap orang percaya seharusnya memiliki visi dan beban pada yang terhilang. Karena Yesus datang untuk menjadikan sekalian bangsa muridnya melalui murid-muridnya, bukan hanya sekedar mencari pengikut murid, tetapi memang untuk menikmati keselamatan dalam Yesus. Jadi saya kira ini mesti harus menjadi hati kita. Apakah para rasul hanya punya hati aku yang penting jadikan murid? Jangan lupa, tadi perintah memuridkan itu salah satu di dalamnya adalah terjadi pembaptisan. Pembaptisan di dalamnya kontennya, isinya adalah dimenangkan untuk percaya Kristus. Jadi setiap orang percaya disebut murid dan seharusnya punya kerinduan memuridkan, maka langkah awal ya punya visi dan beban pada yang terhilang. Ya, ini penjangkauan, pemenangan. Kelihatan di sini ya. Saya tidak akan panjang-panjang supaya kita bisa berinteraksi. Kemudian setelah kita tahu orang dimenangkan, tidak dimenangkan, dibiarkan. Ya, seharusnya komunitas murid-murid Kristus memfollow up orang-orang dimenangkan ini untuk dibina, didewasakan. Gereja itulah arena terjadi pembinaan dan pendewasaan. Ya. Jadi gereja bukan hanya tempat berhimpun untuk beribadah, itu hanya salah satu bagian. Gereja tempat, arena, base camp untuk setiap murid Yesus Kristus yang baru dimenangkan, yang masih senior, yang masih junior, dibina, didewasakan melalui apa? Hubungan kedekatan dan impartasi hidup. Ya, memang hari-hari ini kan banyak sekali buku-buku pemuritan ya. Banyak sekali. Ada SPK, ada Sekolah Murid Kristus, dulu Navigator punya 3 buku itu ya. Berakar, kemudian bertumbuh, berbuah, semua itu. Tetapi di antara semua metodologi pemuritan terbaik adalah kebersamaan. Ya. Lagi-lagi jangan pikirkan rumit untuk menjadikan murid. Ya, hidup bersama, berdekatan, bergaul, ya tidak berarti pindah rumah ya. Wah, murid saya pindah ke rumah saya, bukan berarti itu dalam arti kebersamaan. Jadi hubungan kedekatan, hubungan impartasi hidup ini yang dilakukan Yesus. Yesus bersama murid-muridnya mempelajari, memikirkan apa yang dikerjakan Yesus yang kelak akan dikerjakan. Jadi kalau dipikir pemuritan itu enggak usah rumit-rumit. Ya. Saudara juga tidak harus meniru buku ini, buku itu. Sekian banyak bahan saya kejar, nanti saya pasti jadi murid. Sebenarnya kuncinya sederhana. Mulailah yang punya hati memuridkan yang lain, mau hidup bersama. Ya. Mau hidup bersama, berdekatan, impartasi. Style of life. Ya. Kemudian setelah terjadi impartasi, dia makin dewasa. Jelas, proses pemuritan tidak hanya murid belajar dari gurunya, mungkin kita murid senior, murid yang muda, murid junior yang terus akan mengenyam pengajaran. Ada saatnya dia harus terlibat untuk ngambil beban. Ya, ini namanya proses pelibatan peran. Nah, jangan bertahun-tahun, puluhan tahun tetap jadi murid saudara. Harus sudah mulai kemandirian, berarti memuridkan. Ya, dia juga mikirkan orang lain untuk dimuridkan, maka terjadi pelipat gandaan. Benar, filosofi dari Alkitab dimuridkan untuk memuridkan. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, begitu banyak metode dan bentukan-bentukan atau bahan-bahan pemuritan. Tapi menurut saya Tuhan Yesus memberikan contoh yang very simple, sangat sederhana. Ya, yakin bahwa jiwa-jiwa perlu diselamatkan, yakin bahwa perlu dimenangkan, tidak selesai dimenangkan, perlu diajak dalam komunitas hidup bersama. Ya, mungkin ada komsel, mungkin tidak hanya komsel, ada grup WA. Sekarang ini kan banyak metode dan banyak alat untuk bisa hidup bersama. Ya. Oh, luar biasa hari-hari ini, kendati pun belum bisa ketemu, tapi saya kira WA juga bisa menjadi tempat kedekatan hubungan impartasi. Kemudian simpel juga,
bagaimana melibatkan dia. Kemudian kalau dia sudah mulai terlibat, mulai dia pasti tertantang khotbah yang sama jadikan murid, yaitu mencari murid yang lain. Nah, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau inilah kekuatan perkembangan gereja, tapi bukan sekedar kekuatan perkembangan gereja, tapi ini hati Allah. Tuhan punya hati untuk menjangkau dunia ini sampai ujung-ujungnya, supaya semua orang mendengar berita Injil. Ya, jadi perintah menjadikan murid haruslah menjadi ujung tombak keberadaan komunitas gereja, termasuk jemaat agape, dan lebih spesifik Bapak-bapak sekalian. Ya, ada begitu banyak tugas gereja, liturgia penyembahan, ya koinonia persekutuan, tetapi di atas semua panggilan gereja yang utama adalah menjadikan sekalian bangsa muridku yang dikerjakan oleh murid-murid yang di dalamnya. Ya, jadi bagi saya, kalau gereja tidak ada pemuritan dan kemudian tidak terjadi pelipat gandaan murid, saya kira gereja kehilangan jati dirinya, kehilangan hakikatnya. Dan gereja yang tidak memuridkan dan melibatkan pemuritan, saya kira gereja itu ikut memperkecil dan menghilangkan jejak-jejak gereja. Ya, nangkap yang saya maksud ya. Jadi ini tantangan Bapak-bapak sekalian, apalagi di sini ada Bapak Gembala yang akan segera ditapiskan, Pak Wiladi. Ya, saya menantang bahwa ini bukan kebetulan kita dapat tema ini, walaupun tema ini sebenarnya lama. Tapi kebanyakan orang hanya mengerti saja, ya tugas gereja salah satunya itu yang saya suka kurang suka ya, yang saya suka kurang suka. Salah satu tugas gereja adalah pemuritan. Bagi saya ini poros, pemuritan, pelipat gandaan, penjangkauan dunia. Dunia dijangkau jelas sekali karena kekuatan pemuritan. Nah, tentu ini menjadi perenungan kita semua. Ya. Silakan Bapak-bapak menggumuli lagi dalam hati, pikirkan aksi. Saya tulis di sini ya. Silahkan respon dari hati, pikirkan dengan aksi. Ya, Pak, saya sibuk. Pak, saya nggak ada waktu. Biarkan saya pengikut saja. Nyesel, saudara. Ya, kalau ada perintah yang saudara tinggalkan, pada itu perintah utama. Sekali lagi, proyek ini besar dan sudah membawa gereja menguasai dunia ini. Tetapi menariknya, proyek ini dikerjakan oleh murid-murid Yesus yang apa adanya. Dan kemudian diubah menjadi luar biasa. Ya, sebelum saya berlanjut kepada penegasan penerapan tadi, saya berikan kesempatan dulu. Nanti bagian terakhir slide saya sebagai sebuah perenungan. Ya, jadi ini yang ingin saya sharingkan. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jelas bukan tugas orang tertentu, semua orang yang mengaku percaya akan berlanjut dengan pengajaran, ajarkanlah, maka dia masuk dalam proses pemuritan. Kalau dia murid, dia akan terus mengimpartasi, melahirkan murid berikutnya. Jadi kalau sampai gereja tidak terlibat dalam pemuritan, gereja hanyalah berada untuk hilang. Maaf, berada untuk hilang. Nah, nanti kalau generasi tidak ada murid-muridnya lagi kan GPPS agape bisa hilang. Ya, anak-anaknya udah enggak karuan kemana. Jadi, ya, tapi ini bukan persoalan hilangnya eksistensi gereja lokal, tapi ini persoalan mandat ilahi. Saya percaya bahwa kita semua bisa dipakai Tuhan, dan memang Tuhan komitmen untuk memakai. Bukannya bisa, Tuhan komitmen memakai. Saya senang mengutip pernyataan Max Lucado, kita dipanggil apa adanya untuk proyek yang besar. Ya, dipanggil apa adanya, tidak mungkin kita ditampilkan untuk seadanya. Ya, saya kira ini dulu yang saya sharingkan. Kalau misalkan ada sesuatu yang ingin kita berinteraksi untuk confirm, untuk bertanya, dipersilahkan. Mangga. Apakah ada komentar, ada pertanyaan? Ada pengaminan dengan konfirmasi, tidak harus bertanya. Ada kesadaran baru, dipersilahkan. Mari, Bapak-bapak sekalian.
Jadi menurut saya GBPS sudah saatnya mengalokasikan dana, mengalokasikan tenaga untuk kegiatan-kegiatan pemuritan. Ya. Nggak tahu hari ini sudah ada cabang GBPS yang Agape yang baru belum? Mestinya kalau pemuritan jalan pasti akan dibuka. Ya. Ini tantangan bagi kita semua. Ya. Dipersilakan ada komentar, ada pertanyaan. Tidak harus bertanya, komentar, konfirmasi, menyatakan haleluya, amin itu pun juga bagian dari dinamika sharing kita. Selamat malam, Pak Mika. Oke, selamat malam. Silakan, Pak. Saya Cornelius, Pak Mika. Wah iya, ya potongannya lain, Pak Cornelius. Ingat. Mana sehat, Pak Mika? Sehat-sehat, puji Tuhan. So far sehat. Pak Mika, boleh dijelaskan apa kira-kira bagaimana konsep menjadi murid Yesus Kristus itu di dalam Matius 7 ayat 21, Pak Mika? Ya. Bukan orang yang bersuruh-suruh Tuhan akan diselamatkan ya, Pak Mika itu. Ya, ini kan berkaitan dengan kepalsuan ya. Ya. Kepalsuan, ya betul. Ya kalau murid itu diajar betul sesuai dengan pola hidup Yesus, ya mestinya buah-buahnya tidak akan kontradiksi dengan teriakannya. Ya, saya tadi itu baru mendengar entah benar atau isu, ya mungkin teman-teman sempat dengar ada seorang pengkhotbah yang mati-matian berdebat tentang Tritunggal, oneness, dan kemudian diberitahukan ternyata ada kekacauan hidup yang diungkap oleh pihak lain. Ya. Izinkan walaupun terbatas, apakah ini tipe orang yang berseru-seru, ngajarnya luar biasa, tapi buahnya nggak ada. Seharusnya kalau orang Kristen, apalagi kalau itu dibicarakan sebagai nabi atau pemimpin Kristen sungguh-sungguh, dan bahwa murid itu hidup menurut ajaran gurunya, seharusnya memang betul tidak akan hanya berseru-seru, tapi pasti buah hidupnya itu integrated. Ya, integrated. Saya kira itu jelas sekali Pak Cornelius ya. Jadi Matius pasal 7 itu kan dalam konteks itu kan, aku nggak mengenal engkau karena dari buahnya lah ya. Itu namanya Kristen promosi saja ya. Kristen tukang jual jamu atau tukang obat kumis tapi nggak kumisan. Ya. Betul Pak Cornelius, itu saya kira sangat banyak terjadi. Kita kan sebenarnya satu dua mendengar hamba Tuhan, pengkhotbah, pembicara yang begitu lihat kehidupan sehari-hari tidak sinkron dengan teriakannya. Karena iman yang hidup yang jelas kepada Yesus, murid Yesus pasti identik dengan hidupnya serupa Yesus. Karena kekristenan tidak mengajarkan ajaran, kekristenan impartasi kehidupan. Ini yang suka orang lupa ya. Wah, dia hebat pengajarannya. Wah, dia kuasai kristologi, kuasai teori ini. Bukan itu terutama. Kekristenan identik dengan kehidupan serupa dengan Yesus. Jadi jadi murid itu goalnya pasti serupa Yesus. Apakah itu menolong Pak Cornelius? Ya. Ya. Jadi Pak. bukan hanya sekadar berseru saja, teriak-teriak ya, Pak. Betul. Karena kan banyak yang namanya pendeta, dan juga mereka kan juga. Halo? Ya, dengar Pak Cornelius. Dengar. Ya. Betul. Jadi Loh sebenarnya, mohon maaf, apakah sinyal saya naik turun? Kedengaran ya? Oh berarti Pak Cornelius sinyal agak terganggu. Jadi sebenarnya belakangan ini kan kita terkejut dengan hamba-hamba Tuhan, bahkan rohaniawan, musikus, tahun 2019 yang lalu, Marty Simpson, ya ternyata pengarang lagu, ternyata belum lahir kembali, belum bertobat. Dan dia bilang, saya mundur dari kekristenan, saya kehilangan iman saya. Terus apa lagi? Joshua Harris, ya, yang pendeta besar itu. Ya. Jadi Pak Cornelius sebenarnya apa yang diucapkan Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan
Jadi sebenarnya murid Kristus itu apa? Ya, hidup sama dengan gurunya, baru murid sejati. Karena murid Kristus bukan hanya pengikut Kristus, tapi imitator, ya, bukan peniru dalam arti negatif ya. Ya, Yesus Kristus ada, terungkap dalam dirinya. Saya kira itu Pak Cornelius. Ya. Oke, jadi, terima kasih Pak Mika masukannya. Siap. Jadi tolong Bapak-Bapak, ini tantangan karena Bapak-Bapak saya pandang sebagai pemimpin di jemaat, pemimpin keluarga. Saya kira ini pertanyaan kita, apakah jangan hanya berpikir jemaat kami sekarang banyak, tapi pikirkan seberapa banyak dan jauh jemaat kami hidup serupa Kristus. Ya. Goal Ibu Bapak-Bapak sekalian bukan hanya menjangkau, tapi menjadikan orang-orang yang Bapak-Bapak impartasi serupa dengan Kristus. Oke, apalagi ya kami di teologi, saya juga bilang begitu. Ya, jadi Anda jangan hanya belajar nilai A semua. Kalau itu gampang, nggak usah kuliah sekarang, lihat Google aja semua bisa kau kuasai secara ilmu. Tapi hidup serupa Kristus sebagai murid Kristus, saya kira itu sebuah proses penyangkalan diri, pembentukan, pelumatan. Tidak mudah itu. Baik, dipersilakan. Ada bapak-bapak yang lain? Saya boleh bertanya, Pak? Ya, tentu. Selamat malam, Pak Mika. Saya Dede. Ada Pak ya? Siap. Saya punya pertanyaannya begini, Pak. Kan orang bilang ya, Pak, manusia bilang kan katanya panggilan setiap orang akan dari Tuhan itu kan berbeda-beda ya, Pak ya. Ya. Kalau begitu, bagaimana hubungannya dengan setiap orang tapi harus memuridkan, Pak? Ya. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, oke. Satu pertanyaan bagus sekali. Tugas, kegiatan, peran berbeda. Tapi kualitas hidup serupa Yesus kan pasti sama-sama mengejar kualitas pribadi Yesus. Mungkin tingkat intensitasnya beda. Oh, dia makin mantap gitu serupa Kristus. Yang ini sedang berjuang. Tapi toh semua kita dari segi kualitas diri, kualitas karakter, mau karunianya apa saja, tetap kita seharusnya berkualitas ke arah Yesus. Kendati pun talenta bisa beda-beda. Ya. Hidupnya serupa Kristus pemain musik, hidupnya serupa Kristus penginjil, hidupnya serupa Kristus ya. Yang bagian besuk, hidupnya serupa Kristus, beliau hamba Tuhan. Hidupnya serupa Kristus, dia sebagai penilik jemaat, sebagai asraf. Jadi kalau dalam hal kualitas personal serupa Kristus, semuanya mengarah ke dia. Tetapi memang dalam peran saling membangun, saling menguatkan, tentu ada banyak karunia dan talenta. Ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud pemuritan ini pemuritan kualitas hidup, tidak terutama pemuritan karunianya ya, terutama bukan itu. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi pemuritan di sini adalah pemuritan untuk serupa Yesus, Yesus yang punya hati untuk menyelamatkan banyak jiwa siapapun. Ya. Apakah ini menjawab? Oke, karena semua orang percaya dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Jadikan muridku berarti hidup seperti aku dalam kebersamaanmu. Ya. Oke. Apakah masih ada lagi? Silakan kalau masih ada. Malam Pak Mika. Oke, silakan Pak. Mungkin ini belum di rename ya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya. Bagaimana kita bisa mulai pemuritan itu dari diri kita di tengah-tengah kesibukan, Pak? Ya, siap. Barangkali nanti Bapak terkait dengan closing statement pada bagian-bagian aplikasinya Pak ya, penerapannya nanti akan saya singgung di situ Pak ya. Oh ya. Tapi saya mulai dulu peneguhannya bahwa tolong Bapak-Bapak sekalian, ini betul-betul tangkap sebagai kehendak Tuhan. Dan ini sebuah mandat besar, tetapi sekali lagi,
jangan dibayangkan sebagai satu mandat yang rumit dan berat. Ya, itulah sebab Yesus berkata mulai dengan kuasa itu. Wong ya murid-murid yang pertama pun nggak jauh beda dengan kita. Mungkin kita malah cepat belajar. Murid-murid pertama itu susah belajar. 3,5 tahun nggak berubah-ubah. Sudah diploma setengah itu ya. Diploma 3,5 nggak berubah. Ya. Jadi saya meletakkan dulu ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Inilah jiwa, inilah filosofi, inilah kekuatan sebuah jemaat. Ya. Mengemban mandat Tuhan. Tapi sebentar Pak Theo, saya akan masuk kepada boleh juga lah, mungkin baik juga sekalian masuk kepada bagian selanjutnya ya. Jadi silakan Bapak-bapak merespon dengan hati, renungkan baik-baik, renungkan sungguh-sungguh, pribadi-pribadi, bukannya pribadi terhadap gereja GPPS Agape, tetapi juga pribadi dalam hubungan dengan Tuhan. Renungkan. Apakah kita ini hanya sekedar pengikut Yesus, atau sadar sesadarnya bahwa saya ini murid Yesus? Murid ya, bukan hanya pengikut yang sudah dapat asuransi keselamatan, tapi pengikut yang lebih jauh lagi sedang dalam proses diajar serupa Yesus. Kalau Bapak-bapak tidak sedang on the track di situ, mari kita membuka hati untuk memikirkan, Tuhan, saya mau mengalami pemuritan itu. Ya, mungkin nanti akan ada orang yang senior dari Bapak yang akan siap menjadi bagian dalam proses pemuritan. Kemudian yang berikutnya, pikirkan aksi lah. Ini yang tadi Pak Theo tanya ya, lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Ya, pertama-tama saya sudah tegaskan tadi, terimalah sebagai sebuah berkat dan kekuatan luar biasa bagi kita murid Dia. Ya. Kayak dulu kalau sekolah lah ya. Dulu saya punya guru matematika itu luar biasa. Senang kalau nyebut saya murid dia. Saya murid profesor ini, saya murid guru. Ya, itu bangga banget ya. Baru disebut murid. Tapi kan sayang kalau kita murid tidak sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang guru kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, apakah saya menyadari ada orang-orang di dekat saya yang perlu saya muridkan? Nah, ini penting ya. Jadi ada orang-orang di sekitar Bapak-bapak sekalian, tidak usah jauh-jauh. Ya sudah di sekitar GPPS, Agape, ada orang, siapa itu? Orang-orang yang nampaknya tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak mau dewasa, ini menjadi sasaran pemuritan. Ya. Oke. Kalau sudah meningkat tadi, ya saya kira kita akan terus akan meningkat. Oh, ada yang saya perlu muridkan. Karena menjadi murid untuk bisa memuridkan nanti kemudian hari. Ini mulai dari awal dulu. Jadi begini, jangan juga pemuritan itu tugas gereja. Ini kepekaan masing-masing kita. Kalau kita masing-masing tidak punya kepekaan sebagai murid yang ingin memuridkan, atau kita sendiri dimuridkan pihak lain, ya saya kira mungkin Pak Daniel nanti jadi gembala mau mencanangkan kita mau pakai buku model ini model itu percuma. Ya, kita pakai Rick Warren ya, Purpose Driven Life, pakai SMK, saya murid Kristus. Percuma. Kalau kita tidak siap, kita tidak pada posisi kesadaran penuh, saya murid Yesus. Saya tidak mau hanya jadi pengikut. Saya mau bertumbuh serupa Yesus. Dan saya butuh orang lain mungkin yang lebih dewasa rohani, membimbing saya. Tapi saudara jangan berhenti hanya dibimbing. Ada orang di sekitar saya, jemaat di samping saya, yang saya perlu dia bertumbuh. Kesadaran ini saya kira yang bangkit dari dalam. Jadi bagi saya KKR dan pertumbuhan jemaat dimulai dari dalam. Ya, dimulai dari kebanggaan menjadi murid Kristus, ingin memuridkan yang lain. Ya. Nggak usah keburu dulu pergi kemana menginjili. Udah di samping-samping itu dulu. Diimpartasi. Saya kira sekaligus menjawab pertanyaan Pak Theo tadi ya. Lah Pak, saya sibuk. Kembali tadi saya sudah gambarkan. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang rumit. Pak Theo punya satu teman yang mungkin lebih junior dalam arti pertumbuhan rohani, saya ingin mengimpartasi dia. Saya ingin membangun dia, mungkin Pak Theo juga ada yang lebih senior. Itu sudah terjadi pemuritan.
Pak, berarti nanti saya dapat tambah pertemuan. Loh, murid Yesus itu waktu itu kan ketemunya di mana-mana. Nggak harus masuk sinagog. Pemuritannya juga di luar sinagog. Ya, sinagog baca tanah, PL, kemudian di luar itulah implementasinya. Jadi pemuritan itu juga jangan dibayangkan sebagai yang rumit, sulit, dan berat itu. Padahal Yesus tunjukkan sangat-sangat sederhana. Hidup bersama. Hidup bersama juga tidak harus pindah rumah dekat-dekat. Komunikasi, ya, ngopi bareng, ya. Saya kira sekarang ini banyak cara lah. Yuk kita ngopi bareng. Saya ingin banyak sharing dengan kamu apa yang saya bisa bantu supaya kamu lebih dewasa. 1 jam ketemu impartasi, ya. Mungkin juga tidak harus banyak-banyak ketemu. Sharing lewat WA, ya, video call. Wah, kita ini bersyukur. Kalau zaman Yesus kan memang harus ketemu. Belum ada alat komunikasi. Tapi lihat pemuritan Tuhan Yesus. Saya menyebutnya sebagai pemuritan yang tidak formal, tidak harus selalu di sinagog. Ada sinagog di Nazaret, ada sinagog di Kapernaum. Tetapi kesehariannya dalam perjumpaan itu terjadi impartasi hidup. Ya Pak, jadi tidak harus merusak dan menghilangkan profesi Bapak-Bapak sekalian. Ya, bisa jadi yang sesama profesi bengkel motor seperti Pak Haiki dengan yang sama-sama bengkel motor ngobrol itu terjadi impartasi. Tapi harus bersengaja. Saya tidak mau sekedar ketemu non formal, tetapi non formal yang bersengaja. Ya, ketemu, hati ini sudah ingin. Pokoknya walaupun 52 menit saya kepengen ada sesuatu yang saya bagikan pada dia supaya dia lebih bertumbuh. Gitu Pak ya. Pak Aika dengan yang jago montir, mungkin yang toko kain ketemu juga toko kain. Ya. Nanti tambah PI, tambah pemberitaan Injil. Saya kira saya selalu tegaskan, tidak usahlah banyak mikirin jemaat itu harus ada KKR pengkhotbah besar datang. Itu tidak cukup, akhir-akhirnya komitmen dari dalam. Pak Teo, apakah itu membantu? Jadi proyek ini besar, Bapak dipercaya dalam segala proporsionalitas, keterbatasan waktu, dan profesi, Tuhan bisa pakai. Ya. Terima kasih Pak Mika. Asal punya hati sungguh-sungguh ya. Oke, ya. Masih ada? Kalau tidak ada, saya kembalikan. Saya Pak Mika. Oke, silakan Pak. Yang mimpin pujian tadi. Ya, ya, Bung Kaleb ya. Ada Baren Pak. Oh, Bung Baren, sorry. Sepertinya tadi ada disinggung tentang ketika terjadinya datangnya hari Pentakosta itu, yes, baru segala sesuatu bisa mencuat ya gitu ya, luar biasa gitu ya. Saya pikir saya hubungkan seperti ini, kenapa jadi terjadi kegagalan dalam pemuritan itu, gitu ya kan? Tadi kalau hanya modul yang dibagi, kurikulum yang dibagi seperti itu, artinya hanya sebatas pengetahuan. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan saya seperti itu gitu ya? Apakah memang saya dilanda karena hanya sekilas seperti itu, karena terjadinya juga kegerakan yang begitu luar biasa di seluruh dunia ini, faktor pencurahan Roh Kudus ya begitu ya? Nggak bisa ditampik gitu ya, betul ya? Tadi saya dibahas seperti itu. Apakah memang seperti itu di akhir-akhir ini? Jadi artinya sepertinya jadi capek gitu ya kan? Pemuritan seperti itu. Betul. Boleh ditambahin Pak? Terima kasih Bung Baren. Jadi waktu saya ketemu dengan teman-teman hampir 900-an Asia itu ceritanya justru yang banyak berhasil itu yang simple-simple ya. Jadi hubungan-hubungan pemuritan yang non formal, bersengajanya tidak kelihatan, tetapi yang pasti ketika mereka punya mentor, bahasa lain ya, sebagai guru, itu malah simple-simple. Mereka ada cerita dari pedagang kopi, ada pengusaha ini itu luar biasa. Jarang yang bicara pencanangan sebuah set pengajaran sekian kali pertemuan, ya loh, dengan sebuah bahan yang begitu complicated. Sebenarnya jujur saja nih ya, tahun berapa itu? 2000-an kan? Booming tentang the purpose driven life gitu ya, punyanya Rick Warren, di mana-mana bisa pakai. Tapi kalau kita pikir-pikir buahnya apa? Apakah pelipat gandaan dan orang-orang serius menjadi banyak orang serupa Kristus buahnya? Itu saya bilang kok ya flat-flat saja gitu ya.
Jadi saya sangat setuju, dan ini kan sebenarnya kekayaan gereja Pentakosta, kadang dilupakan juga ya, hanya statement saja. Pekerjaan Roh Allah itulah yang memulai dari dalam hati setiap orang percaya untuk punya hati yang terhilang, untuk punya hati bertumbuh dalam Kristus. Karena sebenarnya keinginan orang bertumbuh dalam Kristus itu sebenarnya keinginan yang seringkali kalau saya katakan keinginan di luar sekedar keinginan saya, itu kuasa dari dalam. Karena pertumbuhan murid Kristus tidak sekedar kemauan dan keinginan kita, tetapi karena pekerjaan Roh Allah. Maka pertanyaan kita, mengapa banyak orang tidak bertumbuh seperti Kristus? Mengapa tidak jadi murid? Saya curigai, jangan-jangan Kristen palsu tadi hanya beranggota gereja, hanya menamakan dirinya orang Kristen, tapi sesungguhnya tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Roh Allah. Bisa dipahami itu ya. Karena sebenarnya perjumpaan dengan Yesus murid-muridnya alami, tapi berubah betul-betul ketika Roh Allah menguasai hati para murid. Ini saya bilang di kelas-kelas. Kamu ketemu di kelas, saya mengajar kristologi tidak sulit. Tapi jangan-jangan hanya kamu seperti mengenal Yesus, tahu Yesus, tapi persoalan kamu berubah itu saya tidak bisa kuasai kecuali hatimu dikuasai Roh Allah seperti murid-murid. Ya. Jadi memang ini yang saya khawatirkan, banyak orang Kristen dikamuflase, ya, dibujuk semangat menjadi Kristen dari luar. Mohon maaf lahir batin saya tersebut. Karena mungkin pancingan, karena mungkin wah di gereja itu musiknya bagus, pujiannya bagus, it's okay. Ya, itu bisa menjadi alat, tetapi kuasa untuk bersemangat bertumbuh, ingin terus serupa Yesus, saya hanya yakin satu-satunya hati kita yang didiami, dikuasai, dikontrol, dipimpin oleh Roh Allah. Seperti murid-murid. Karena kalau enggak, ya orang Kristen mirip murid sebelum hari Pentakosta. 3,5 tahun enggak ada perubahan apa-apa. Malah tambah jemu. Ya. Jadi bagi saya mending ya, mending enggak usah terlalu terpancing, Pak, kami mau pakai buku ini, buku itu. Sebenarnya buku itu ditulis dalam konteks-konteks yang khas ya, di barat, ada pertemuan, ada kelas, belajar, debat. Mungkin kita orang timur lain sudah mirip Yesus sebenarnya. Kebersamaan hidup itu jauh lebih punya kekuatan impartasi. Tapi sekali lagi, kehadiran Roh Allah. Jadi Pak Baren patut dicurigai. Banyak orang Kristen walaupun dominan di dunia ini, tapi cukup banyak orang Kristen tidak menjadi murid Kristus. Ya, oleh karena itu Pak Mika, jadi gini, saya pernah dengar statement yang mengatakan seperti ini. Jangan ngeroh aja gitu ya. Tapi saya bandingkan dengan seperti ini. Pentakosta yang fundamental itu artinya orang-orang zaman dulu itu sangat saya lihat ya berdampak sekali gitu ya. Berdampak sekali. Jadi artinya apa? Mereka mungkin pemahamannya secara kurikulum studi itu tidaklah begitu ya. Kan saya bukan anti akademis. Tidak komplikated ya. Saya senang sekali dengan akademisi gitu ya. Tapi saya lihat perubahan yang dilakukan oleh penganut-penganut Pentakosta fundamentalis itu memberikan dampak yang yang signifikan, Pak. Setuju, Pak ya? Ya, setuju sekali. Setuju. Jangan lupa pengutusan misi-misi itu gereja-gereja yang revival dalam tanda kutip. Sebelum Pentakosta di Kansas City 100 tahun yang lalu, ada Moravian, semua orang-orang yang mengalami kehidupan kembali. Ya, saya sebut sebagai kembali kepada poros kekristenan. Ya, agama bukan sekedar pelajaran, tetapi agama dalam konteks kekristenan dimulai dari kehidupan, perjumpaan, ya dikuasai oleh Roh Allah. Absolutely, saya sangat setuju. Makanya sebenarnya saya agak cemas. Banyak gereja mengimitasi seolah-olah Bapak pakai istilah ngeroh tadi ya. Jadi kalau bikin pujian, sebenarnya saya bilang gini, pemusik itu enggak usah bingung-bingung. Wah, kami pemusiknya tidak skillful. Saya kira yang paling penting dulu full heart dulu gitu ya. Betul nggak? Karena enggak sedikit di gereja-gereja revival itu para pemusiknya mainnya jago banget. Tapi kalau dilihat wajahnya tidak sedang ikutin ada dalam track penyembahan, hanya seperti store skill saja kan. Nah, tapi dia sendiri mungkin mata hati keliaran kemana itu kan bahaya. Saya kira saya sangat yakin sekali terlalu mudah bagi Roh Allah memberdayakan yang apa adanya menjadi tidak sekedar apa adanya. Ya,
Ya, itu keyakinan saya, Bung Baren. Saya di dunia pendidikan juga merasa itu, aduh, sudah diajar, diteriakin. Kemarin ketemu anak wali yang saya sebut tadi. Saya akhirnya bilang begini, pokoknya kamu harus terus memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Saya mau teriak sampai berbusa mulut saya, kalau hatimu tidak sedang berpadu, dimulai dari dikuasai Roh Allah, percuma juga. Teriak-teriak keluar, ya itu tadi, kurang apa pujian penyembahan di Hillsong, betul? Tapi ada orang terhilang dalam suasana yang sepertinya hadirat Tuhan menguasai, betul nggak? Ya, jadi jangan kaget, ya jangan kaget saudara, hadirat kalau dalam bahasa keren itu kan, wah Hillsong ini hadirat Tuhan luar biasa. Tapi mengapa bisa ada orang terhilang, pikirannya nggak jelas sampai I lost my faith, ya. Dari waktu ke waktu selalu terjadi revival yang dikerjakan Roh Allah daripada dimanipulasi oleh cara manusia. Oke, thank you Pak Baren. Terima kasih Pak Mika menjawab sekali. Rasanya kok saya sudah cukup kebablasan ya. Oke, Baik. Pak Mika. Pak Den, silakan Pak Den. Pak Mika, selamat malam. Selamat malam Pak Den ya. Ya, tadi Pak Mika beberapa kali menyinggung tentang buku Purpose Driven Life. Ya. Meskipun ini dipakai program ya nanti flat juga gitu ya. Betul. Tidak ada ininya signifikannya. Tapi beberapa gereja yang saya kenal, saya nggak sebut gereja itu, pernah pakai buku itu, dia juga mengalami hal-hal yang ada signifikan, ada pertumbuhannya. Dan kalau saya baca pas kebetulan dari depan saya ini buku Purpose Driven Life, ini di bagian-bagian terakhir itu Anda diciptakan untuk sebuah misi. Ada disinggung juga di sana misi tentang penginjilan, tentang amanat agung. Nah, apakah mereka yang tadi flat tadi salah menerangkan hanya sebagai program saja atau bagaimana dalam penapakan buku ini? Dan kalau yang saya tahu, gereja Saddleback Rick Warren ini banyak jadi berkat di California, banyak juga yang belajar ke sana, Pak. Iya. Bagaimana yang dimaksud ini pakai ini tapi flat gitu? Kenapa? Ada sesuatu apa yang masalahnya? Mungkin penilaian saya yang saya mau katakan begini, cukup banyak yang pakai, tetapi kalau dibilang bahwa 1-2 yang mengalami dampaknya, maka analisanya bisa macam-macam. Bisa jadi gereja yang mengalami dampaknya bukan sekedar karena buku itu, karena mungkin juga keterbukaan hati untuk mengalami pembaharuan. Ya, Pak Denny. Kemudian di Amerika Serikat, saya kira selain gerejanya Rick Warren, juga banyak gereja yang tanpa bukunya Rick Warren juga bisa bertumbuh luar biasa, kan itu ya. Ya. Jadi maksudnya ketika kita memakai suatu bahan, ya sebenarnya paling bagus juga kita melihat konteks siapa yang akan menerima kita, gitu. Ya. Siapa yang menerima kita? Saya lebih melihat sikap hati, keterbukaan, kemauan berubah. Seperti saya juga ngomong di sini kan, saya bersemangat kalau kita nggak terbuka, kalau kita nggak mau punya deal dengan Roh Allah ya sebenarnya sama juga percuma, betul? Betul nggak? Ya kan? Banyak juga gereja yang sudah ngundang pengkhotbah banyak terkenal, nggak bertumbuh ya banyak juga. Jadi maksud saya bahwa toh apa yang disampaikan Rick Warren itu dalam arti hal-hal yang kita nanti pelajari itu toh saya mengerti, saya pernah dapat. Hanya mungkin buku Rick Warren lebih sistematis, lebih bertahap. Tapi sebenarnya tetap menjadi sebuah tantangan. Bisa saja empan di satu tempat atau mujarab di satu tempat. Sekali lagi tergantung juga komunitasnya. Ya, karena sebenarnya Rick Warren hanya salah satu punya paket buku untuk pertumbuhan, untuk arah Kristen. Tapi sebenarnya banyak juga gereja yang punya bahan sendiri-sendiri. Ya, bahkan mungkin nggak tahu gerejanya Pak Rubin Hadi dulu pakai, sekarang pakai yang sendiri. Saya murid Kristus kalau nggak salah begitu. Jadi itu yang saya maksudkan Pak Daniel. Jadi bukan berarti buang sama sekali. Maksud saya kita lebih baik mulai dulu dari dalam hati kita. Ya. Apapun bahan yang kita akan terima, sebenarnya dimulai dari situ, dari sumber, dari hati kita sendiri. Ya, apalagi kalau Roh Allah bekerja punya minat yang luar biasa membaca Alkitab. Ya, nanti memang
Jangan sampai kita juga, wah teologi ini yang paling hebat, itu saya sebenarnya takut juga. Itu seperti kalau kita bilang teologi ini paling digemari oleh banyak orang, saya agak takut juga. Nanti lama-lama teologi menjadi dewa, Alkitab disingkirkan. Ya, Alkitab disingkirkan, itu maksud saya, Pak ya. Jadi Pak Den, saya tidak bermaksud buang buku itu, tapi tentu kita akan jauh lebih indah kalau bangkit dari pekerjaan Roh Allah dalam hidup kita mencintai Alkitab ya. Dan buku-buku itu bisa menjadi bandingan. Saya pun buku-buku teologi lebih senang menjadi bandingan daripada menjadi pegangan. Ya, saya senang buku teologi itu, tapi saya lebih senang kepada Back to Bible dulu, kembali jadi buku-buku itu sebagai sebuah bandingan. Ya. Dulu pernah saya begitu lulus kuliah, pengen ngajar teologi doktrin dari satu buku. Nah, cumanya nggak siap. Kan bagus buku itu. Betul, Pak? Ya memang bisa berguna di satu tempat. Bagus buku ini. Di kami cocok. Bisa saja. Tapi kan ada satu konteks-konteks yang khas di jemaat kita. Oke, Pak Dhani. Jadi tidak bermaksud bakar buku itu. Bukan itu maksud saya. Jadi tidak berguna sama sekali. Kalau dalam arti signifikan mendunia global, ya saya kira kita harus mengerti cara Tuhan bekerja. Ya. Dulu Pak Erastus juga termasuk getol memakai itu. Sekarang dia punya sendiri buku berapa tebel itu ya. Ya, makasih. Oke, Pak Dhani. Semua harus mulai dari hati, tidak tergantung bukunya. Ya, oke. Ya. Baik, itu saja yang saya ingin sampaikan. Mari renungkan amanat agung itu, ya, renungkan. Luar biasa. Dan itu yang sudah membuat dunia dikuasai dalam tanda kutip kekristenan. Ya, tetapi amanat yang begitu hebat itu justru Tuhan mulai dari orang-orang yang biasa terbuka, dipanggil Tuhan dan dijamah oleh Roh Allah. Ya. Dan saya berharap ini juga menjadi kekuatan bukan hanya kita dengar malam ini, tapi harap menjadi sebuah kesadaran yang tidak hanya disegarkan, diimplementasikan ya. Hati Bapak Ibu sekalian dan mulai pikiran aksi apa. Ya. Terima kasih, rasanya begitu. Saya kembalikan kepada worship leader. Terima kasih terutama Pak Heike yang sudah memberi kesempatan saya share firman Tuhan. Amin. Silakan Pak. Terima kasih Pak Mika untuk firman Tuhannya ya. Sebenarnya tadinya kalau udah beres firman ada tanya jawab, tapi apa kita udah langsung semua ada tanya jawab. Sudah tadi kan Pak, sudah tanya jawab tadi. Ya, betul tadi udah. Terus satu hal saya juga ingin bertanya Pak Mika ya. Silakan. Ini kan kadang-kadang dari amanat agung tuh kita untuk menjangkau jiwa-jiwa ya, menjadikan murid ya. Nah, menjadi murid. Tapi terkadang di kehidupan nyata kita menjangkau jiwa nih. Nah, apakah kita udah menjangkau dapat jiwa? Nah, terkadang jiwa itu sepertinya dilepaskan begitu saja. Nah, itu yang perlu yang kita muridkan tuh harusnya kan mementor semua gitu, terus mentor sampai dia bertumbuh gitu. Tapi kebanyakan hanya jangkau jiwa. Nah, jiwanya terlepas gitu. Nah, itu yang bisa ini. Tapi bagaimana supaya jiwa itu nggak lepas gitu. Nah, ini mungkin tadi Pak Mika juga udah jawab bahwa kita yang sekitar kita ini nih ada yang jiwa-jiwa yang lepas itu, nah yang perlu kita jangkau itu. Dan saya rasanya ya berarti seperti brother keeper ya, menjaga saudara gitu. Karena kita hanya menjangkau jiwa-jiwa, mencari jiwa sih gampang gitu. Misalnya yang dari tidak kenal Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesus ketika udah kenal dia dilepas begitu aja. Nah ini sebagai tugas kita, ada PR gitu Pak Mika ya. Ya saya selalu bertanya sih, bagaimana mempertahankan jiwa yang udah kita jangkau, terus untuk supaya dia tetap mengikut Tuhan. Karena saya pernah ngobrol-ngobrol sama yang udah masuk, udah terjangkau jiwanya, dan dia bilang juga, saya gampang nanti misalnya nyari orang-orang untuk jiwa, tapi siapa yang membimbing dianya untuk menjangkau, mempertahankan jiwa-jiwa itu gitu. Ya. Supaya tidak terbalik lagi ke alam asalnya gitu. Alam asal habitat lama. Ya. Itu bagaimana gitu itu menjaganya gitu Pak? Ya Pak Gunawan, barangkali pertanyaan ini selalu kemungkinan dimulai, bagaimana menjaga, bagaimana memfollow up. Biasanya dimulai dengan, bisa jadi ini dugaan saya bisa salah, saya tidak ada waktu, bagaimana follow up.
Tapi sebenarnya memfollow up ini sekali lagi juga bisa sederhana. Bapak mungkin tidak harus sering ketemu, tetapi memfollow up bisa berarti keep in touch ya. Jadi jaga kontak saja. Nanti setelah mulai bertumbuh berkembang ya mulai punya kesadaran bahwa berkomunitas itu penting, karena berkomunitas itulah terjadi pemuritan yang lebih intensif. Ya, jadi saya kira tidak mungkinlah tidak terfollow up, karena murid sejati tidak hanya memikirkan dimenangkannya, tapi bagaimana dia punya kebersamaan dengan orang percaya yang lebih senior. Ya, kalau misalnya Pak Gunawan, wah saya nggak sempat, ya bisa jadi pasti ada orang-orang yang mungkin punya komitmen memfollow up, atau malah syukur kemudian bersegera bergabung dengan jemaat lokal. Kalau enggak ya tetap proses pemuritan itu melaju, bukan hanya pergi memenangkan, tetapi bersama untuk terjadi impartasi, ya kan? Terjadi pematangan dia. Jadi sebenarnya memenangkan itu hanya salah satu bagian dari pemuritan. Ya, karena pemuritan itu harus sampai menjadi murid kembali yang dia siap memuridkan. Kan gitu, Pak? Ya. Jadi semua dari mulai penginjilan sampai pemuritan itu kalau dilihat dari perjanjian baru dan dalam pengalaman banyak teman, enggak rumit loh teman-teman sekalian. Pokoknya yang penting menyerahkan diri, kuasa Kristus, Roh Allah. Jadi kemarin saya ketemu dengan teman-teman, enggak sulit penginjilan itu. Hanya kita sudah dipersulit oleh ketakutan. Sudah dipersulit oleh ketakutan di masalahnya. Wah, jangan-jangan dijotos, belum tentu juga. Karena ada banyak cara Roh Allah memakai kita. Baru menjaga nanti kan ada teman-teman yang lain yang bisa membackup ya. Gitu Pak Gunawan ya. Ya, terima kasih Pak Mika. Sudah saatnya ini GPPS Agape punya cabang-cabang lah ya. Oke, siap. Terima kasih ya buat hambanya. Mungkin masih ada AMC kaum pria sejati, kaum pria Allah, masih ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada apa-apa. Saya masih semangat ini. Ya, masih semangat. Ayo, siapa yang masih ini? Mungkin masih ada waktu ya. Atau mau di rest dulu, ada pujian dulu buat ini kita mempersiapkan pertanyaan lagi yang lainnya. Ya. Ada pujian, Pak Yusman, ada pujian gitu. Ini udah kemalaman, Bro. Kasihan, Bro. Pak Mikanya juga. Oke ya. Udah ini ya. Tenang aja, saya masih bisa 20 menit bahkan 30 menit masih kuat. Terima kasih. Ngajar 5 jam sudah sering. Nanti Pak ada sesi 2 Pak. Oke, siap. Nanti ada sesi 2 ya. Oke, terima kasih buat tambahnya. Mungkin tanya jawab kita tadi udah cukup jelas ya buat kalau ada yang mau bertanya nanti bisa langsung ke WA atau ini ke Pak Mika ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Sebentar kita ada pengumuman ya untuk minggu sepekan. Mungkin dari Bro Heki bisa disampaikan untuk pengumuman seminggu ke depan ya. Silakan Bro Heki. Oke, thank you. Makasih banyak Bro Gunawan. Terima kasih buat pelayanan moderatornya. Terima kasih Bro Baren. Terima kasih juga hambanya Pak Mika. Sama-sama, Pak Heki. Terima kasih. Keren sekali ya. Terima kasih di tengah kesibukannya. Terima kasih bisa menyempatkan untuk bisa memberkati AMC, Pak. AMC itu Agape Men's Community, Pak. Ya. Agape Men's Community. Iya, puji Tuhan. Makasih Pak buat kebenaran firman Tuhannya tentang jadikan semua bangsa murid Yesus. Ya, saya percaya Tuhan Yesus itu adalah mentor yang terbaik buat hidup kita. Dia memberikan mandat kepada kita, bukan hanya memberikan mandat, tapi dia menyertai, bahkan dia memberi kuasa. Seperti yang tadi Pak Mika katakan bahwa itu tergantung dari kesadaran penuh kita untuk murid dalam proses pemuridan, yaitu kita harus setia dalam proses, menjadi seperti Kristus, percaya penuh kepada Yesus, melekat kepada Tuhan, dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan, makasih Pak Mika, menjadi PR saya juga. Apakah saya sungguh menjadi muridnya? Apakah saya menyadari ada orang-orang kita harus kita muridkan, dan siapa yang akan kita muridkan untuk mempersembahkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih
Pak Mika, sekali lagi Sami-sami. doa kami semua dimanapun Pak Mika berada menjadikan saluran berkat, Haleluya. hormat, kemuliaan nama Tuhan. Thank you Pak, terima kasih banyak. Ya Pak Egi. Saya akan membacakan pengumuman Agape Men's Community. Setiap pagi ada doa pagi. Hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi melalui via Zoom dan di link yang sama seperti link malam hari ini. Saya juga mengundang Bapak-bapak untuk bisa ikut bergabung dalam doa pagi ini, karena doa pagi ini sangat memberikan kekuatan iman pada kita untuk kita sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita belajar dulu datang kepada Tuhan untuk kita doa pagi, menyembah dan memuji nama Tuhan. Selanjutnya, minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Rizkiawan dengan tema makna salib. Ya, di link Zoom yang sama seperti malam hari ini, via Zoom, tanggal 7 April 2022 jam 7:30 malam seperti malam hari ini. Saya mengundang tetap untuk kita bisa mengikuti Zoom seperti malam hari ini, karena banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan melalui hambanya ini. Amin. Selanjutnya adalah ibadah raya. Ibadah raya, ya betul ya. Ibadah raya dengan tema perjanjian kasih karunia yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Wiyardi, Pak Gembala kita, di ibadah raya dibagi 3 bagian, jam 6 pagi, jam 7.45, dan jam 4 sore. Saya juga tetap mengundang Bapak-bapak untuk kita bisa ikuti ibadah ini. Ibadah ini adalah online dan onsite. Ya, bisa online, kalau kita sehat, kita bisa onsite. Selanjutnya, untuk memperlancar kebaktian AMC juga, saya berharap pada teman-teman untuk bisa mensupport melalui persembahan atau kolektenya melalui rekening persembahan AMC dengan nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Mungkin itu aja pengumuman dari AMC. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman AMC yang di Bandung, yang di luar Bandung, yang teman-teman ACC juga, ada sebagian juga yang dari luar kota. Terima kasih. Sekali lagi, makasih banyak Pendeta Mika. Amin. Ya, silakan Robin Ceng. Terima kasih Bro Eki untuk acara sepekan ya, kegiatan di gereja kita. Sebentar saya serahkan untuk penutup ke Bapak Gembala Pak Daniel Wiyardi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bunseng. Terima kasih Pak Eki. Terima kasih Pak Mika. Sama-sama Pak Den, Pak Pendeta Daniel. Terima kasih. Ini dosen saya, saudara-saudara ya. Dan saya masih banyak belajar dari Pak Mika. Iya, hari ini kita diberkati saudara ya lewat firman Tuhan, kiranya boleh memotivasi, menginspirasi setiap kita ya untuk kita menangkap sesuatu tadi dikatakan oleh hambanya Pak Mika, ini proyek besar ya yang perlu kita tangkap saudara. Ya kita ini ada di hari-hari terakhir. Saya percaya kita ini hidup di penghujung akhir zaman, saudara. Dan saya percaya Tuhan akan mengembalikan gerejanya seperti gereja mula-mula, saudara, yang penuh gairah, yang menangkap pesan Tuhan. Bahkan saya percaya akan lebih lagi terjadi sesuatu pergerakan yang Tuhan akan nyatakan di hari-hari terakhir. Asal setiap kita mau terlibat dalam proyeknya Tuhan yang besar ini. Ya, tadi saya juga terpukul saudara oleh pernyataan dari Pak Mika. Kalau tidak ada pemuritan, ya, maka agape generasi berikutnya akan hilang. Ya, tadi bukan hilang berarti bukan nggak ada kebaktian katanya, tapi memang udah nggak ada lagi apa yang hanya acara aja, aktivitas saja, saudara. Ya, saya percaya
apa yang menjadi statement daripada seorang hamba Tuhan yang bernama John Haggai, biarlah the last is common is our first concern. Jadi amanat Tuhan yang terakhir itu bila menjadi konsentrasi kita yang utama, saudara. Ya, karena ya seringkali kita hanya sebagai pengetahuan saja, hanya sebagai sesuatu yang tidak sampai mendarat di hati kita sehingga terjadi gairah, saudara, untuk terjadinya pelipat gandaan dikatakan oleh Pak Mika, terjadi eksponensial, saudara, ya, multiplikasi, ya. Makanya saya kurang setuju dengan apa itu, ada lagu guru sekolah minggu itu, satu anak Tuhan bawa jiwa, tentang kebaktian, 2 sampai 10, 9, nah itu akan kapan selesainya, saudara? Ya, tapi kalau eksponensial itu 2, 4, 8, 16, wah itu pekerjaan Tuhan akan cepat selesai kalau setiap orang menangkap sesuatu hatinya Tuhan itu misi untuk penjangkauan jiwa. Setiap jiwa-jiwa boleh menjadi murid Kristus, bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, saudara. Tapi biarlah semakin kita melakukan selagi hari siang, mari kita lakukan. Sebentar hari akan malam, tidak lagi bekerja. Waktunya sangat singkat. Mari saudara, para pria-pria AMC, ya, untuk bergairah menangkap pesan Tuhan pada malam hari ini, menjadi inspirasi motivasi kita melangkah esok, yang menjangkau banyak jiwa-jiwa. Sekarang sangat-sangat mudah, saudara, ya, untuk ada sentuhan. Ini saya percaya ini kasih karunia Tuhan, saudara. Kasih karunia Tuhan sedang bekerja di antara kita. Ya, karena kalau bukan kasih karunia Tuhan, nggak sembarangan orang bisa percaya Tuhan Yesus. Ya, anak saya sekolah, saudara, di luar kemarin saya saksikan. Ya, Nina hari ini bawa 2 teman Nina, budak. Satu orang Purwokerto, satu orang Jakarta ke gereja. Ya, dan 2 orang ini budak, saudara. Mereka waktu nyanyi menangis. Ya, nggak tahu, Nin, aku nangis waktu nyanyi. Aku seperti digerakkan sesuatu dari dalam. Aku ingin besok ke gereja lagi minggu depan. Nggak diajak, nggak ada yang ngajarin, saudara. Minta lagu, nyanyi lagu, diajarin lagu. Ya, Nina doain. Nina kasih terang, kasih sedikit-sedikit untuk menerangkan. Nina jadi berkat. Ini anak saya kecil, yang paling kecil. Saya percaya, saudara-saudara, setiap kita bisa pakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Saudara tadi dikatakan, itu nelayan, saudara. Nggak usah sekolah teologi, pintar-pintar. Seperti pelik hati, respon hati, tangkap ini. Minta sama Tuhan jiwa, pasti Tuhan kasih. Saya dulu waktu di sekolah di Tiranus dikasih 10 untuk PI. Ya, laporan, ya, lapor sama ini Pak Nim saat itu guru ya, Pak Ibrahim. Saya setiap hari minta Tuhan kasih, saudara. Asal minta pasti dikasih, saudara. Ya, saya percaya, saudara, kalau pilih hati pasti. Ya, bukan supaya gereja penuh, enggak, saudara, bukan itu maksudnya. Tapi setiap orang jadi murid, bukan soal kuantiti, tapi kualitas murid yang semakin serupa dengan Kristus. Biar Tuhan dipermuliakan lewat setiap kehidupan kita. Tuhan berkati, terima kasih hambanya Pak Mika. Malam hari ini, ya, Tuhan berkati kita semua. Ya, kita akan tutup dalam doa. Nanti saya mohon dengan hormat ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Robi Angga Wijaya akan tutup dalam doa. Oh, yes, Pak Robi. Mari kita berdoa. Bapak akan mengucap syukur dan terima kasih kalau pada saat malam hari ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali untuk kami menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus agar kami menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kami juga rindu untuk mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus Kristus, sifat-sifat seperti Tuhan Yesus Kristus baik di dalam perkataan, di dalam pikiran maupun di dalam perbuatan, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus
dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Mika, baik sebagai dosen maupun sebagai kepala keluarga. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga tambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, agar Pak Mika boleh menjadi berkat dimanapun Pak Mika memberitakan kebenaran firman Tuhan, boleh menjangkau jiwa-jiwa, dan melalui kebenaran firman Tuhan boleh dimenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Mika maupun istri dan anak-anaknya. Tuhan juga jadikan keluarga ini menjadi saksi Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengurus daripada AMC, juga Tuhan memberkatinya. Tuhan juga yang senantiasa memberikan roh yang tetap menyala-nyala kepada para pengurus AMC ini, agar Tuhan juga pakai para pengurus AMC ini, Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa juga memakai keberadaan siapapun juga yang rindu dipakai untuk menjadi alat-Mu, untuk dipakai untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan juga yang senantiasa memakai keberadaan setiap kami. Dan sebentar kami akan beristirahat ataupun melakukan tugas-tugas kami yang lainnya. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan menyertai keberadaan setiap kami. Dan kami percaya bahwa Allah senantiasa menyertai keberadaan setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih.